Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Perkenalkan, Ustadz, nama Ustadz Wawan Hermawan. Kalian bisa panggil Ustadz dengan Ustadz Wawan. Ustadz di kelas 7 akan mengajar mata pelajaran matematika. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat. Di mana pada pertemuan sebelumnya, Senin yang lalu, itu kita membahas tentang apa itu bilangan, jenis-jenis bilangan, dan cara mengurutkan bilangan bulat. Oke, kita mulai. Operasi hitung bilangan bulat atau operasi hitung bilangan bulat itu yang kita kenal ada 4 macam, ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang biasa kalian kenal dengan istilah kabataku. Dan di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pemangkatan bilangan bulat. Oke, kita bahas tentang operasi hitung penjumlahan dan sifat-sifatnya. Penjumlahan dan sifat-sifatnya meliputi sifat komutatif, sifat identitas, sifat asosiatif, sifat tertutup, dan inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Kita mulai dengan sifat komutatif atau pertukaran penjumlahan bilangan bulat. Dirumuskan dengan, apabila ada dua bilangan bulat A dan B, maka dirumuskan dengan A tambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Artinya, penjumlahan dua bilangan bulat yang tempatnya dipertukarkan akan selalu sama. Contoh, 4 tambah 5 akan sama dengan 5 tambah 4. 10 tambah 3 akan sama dengan 3 tambah 10. Itu yang dimaksud dengan sifat komutatif. Sifat berikutnya adalah sifat identitas. Sifat identitas pada penjumlahan dirumuskan dengan A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Atau dengan kata lain, suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan sifat identitas. Sedangkan 0 di sini disebut sebagai dengan unsur identitas atau netral pada penjumlahan. Jadi ingat, unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Contoh, 3 ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dirumuskan dengan ada 3 bilangan bulat sembarang, A, B, dan C, maka berlaku dalam kurung A tambah B ditambah C akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Dalam kurung di sini itu berarti diprioritaskan dalam operasi hitungnya. Contoh, dalam kurung 3 tambah 5 ditambah 7 akan sama dengan 3 tambah dalam kurung 5 tambah 7. Kita lihat ada dua ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat ruas kiri dulu. Nah, untuk ruas kiri, itu berarti yang kita prioritaskan adalah 3 tambah 5. 3 tambah 5 baru tambah 7. 3 tambah 5, 8 tambah 7, 15. Yang ruas kanan, kita selesaikan yang 5 tambah 7 dulu, yaitu 12 ditambah 3. Dan hasilnya juga 15. Jadi sifat asosiatif pengelompokan berlaku pada penjumlahan. Oke, yang keempat adalah sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A tambah B dan hasilnya adalah C, maka C juga bilangan bulat. Nah, ini yang disebut dengan sifat tertutup. Dua bilangan bulat dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contoh, 4 ditambah 5 itu hasilnya 9, di mana 9 merupakan bilangan bulat. Yang kelima adalah inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Inverse bilangan itu berarti lawan dari bilangan. Contoh, A. Bilangan A, maka inverse-nya adalah negatif A. Bilangan B, inverse-nya adalah negatif B. Negatif A, inverse-nya adalah A. Negatif B, inverse-nya adalah B. Nah, jika suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0. Dirumuskan dengan A tambah negatif A sama dengan 0. Contoh, 7 ditambah negatif 7, hasilnya adalah 0. Ya, itu mengenai tentang penjumlahan. Kita lanjutkan ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan dan sifat-sifatnya. Oke. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B akan berlaku jika A dikurangi B itu akan sama dengan A ditambah dengan negatif B. Maksudnya apa? Jika
Mengurangkan B dari A akan sama artinya dengan menambahkan inverse B dengan A. Oke, contoh, 8 dikurang 3 itu sama saja dengan menambahkan 8. Ya, itu sama saja dengan 8 ditambah negatif 3. Hasilnya 5. Oke, kita lanjut. Pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif maupun komutatif. Yang dirumuskan A kurang B tidak sama dengan B dikurang A. Contoh, 5 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 5. Nih, ingat nih, yang sering kejadian di sini sering ada kesalahpahaman. 5 dikurang 3 itu hasilnya 2, sedangkan 3 dikurang 5 itu bukan 2, tapi negatif 2. Dan tidak berlaku juga sifat asosiatif. A kurang B dalam kurung dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B kurang C. Contoh, 10 kurang 5 dalam kurung dikurang 2 tidak sama dengan 10 dikurang 8 dalam kurung 5 kurang 2. Yang ruas kiri hasilnya 3, ruas kanan hasilnya 7. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sifat pengurangan bilangan 0. Suatu bilangan bulat dikurangkan dengan 0 tidak berlaku sifat identitas. Ya. 5 dikurang 0 tidak sama dengan 0 dikurang negatif 5. Ya. Itu tentang pengurangan bilangan 0. Jadi karena tidak berlaku sifat komutatif, maka tidak berlaku juga sifat identitas. Oke. Selanjutnya, sifat tertutup pada pengurangan. Untuk sembarangan bilangan bulat, A dan B, jika A dikurangi B dan hasilnya C, maka C juga bilangan bulat. Nah, berarti berlaku sifat tertutup pada pengurangan. Misal 5 kurang 2, hasilnya adalah 3. Atau 2 dikurang 5, hasilnya negatif 3. Dan mereka adalah bilangan bulat. Maka berlaku sifat tertutup. Oke. Yang ketiga, operasi hitung yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Oke. Kita mulai yang pertama. Hasil perkalian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Ya, perhatikan. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bulat positif. Hasil kali dua bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif juga. Contoh, positif 3 dikalikan dengan positif 2, itu hasilnya adalah positif 6. Yang kedua adalah hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh, 2 dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 6. Yang ketiga, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Contoh, negatif 3 kali 15, hasilnya negatif 15. Yang keempat, hasil kali dua bilangan negatif, itu maka hasilnya adalah bilangan positif. Min 2 atau negatif 2 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 6. Atau dalam contoh ini adalah negatif 5 dikalikan dengan negatif 7 sama dengan positif 35. Kita lanjut. Hasil perkalian antara bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Ya, jadi hasil perkalian semua bilangan bulat dikalikan dengan 0, maka jawabannya adalah 0. Jadi A kali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contoh, 5 kali 0 ya 0. Kemudian unsur identitas pada perkalian. Berbeda dengan pada penjumlahan, kalau unsur identitasnya adalah 0, pada perkalian unsur identitasnya adalah 1. Karena dirumuskan sebagai berikut. Dirumuskan. Suatu bilangan bulat, misal A dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Atau dirumuskan dengan A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Nah, unsur identitasnya adalah 1. Contoh, 5 kali 1, 5. 10 kali 1, 10. 1000 kali 1, 1000. Oke. Jadi, kalau pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, kalau pada perkalian unsur identitasnya adalah 1.
Sifat komutatif pada perkalian berlaku dengan formula A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 5 kali 3 akan sama dengan 3 kali 5, sama-sama 15. Oke, berikutnya adalah sifat distributif atau penyebaran pada perkalian. Ada dua macam. Yang pertama adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Yang kedua adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Ya, perhatikan. Kalau sifat distributif pada penjumlahan dirumuskan A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Ingat, dalam kurung di sini berarti prioritas. Ada dua ruas, ya, ruas kiri 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Berarti kita operasikan 3 kali 4 terlebih dahulu. 3 tambah 4 terlebih dahulu. Yaitu 3 tambah 4, 7 dikalikan dengan 2, hasilnya 14. Sedangkan ruas kanan kita operasikan, karena dua-duanya dalam kurung, kita lakukan operasi masing-masing. 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 4, 8. 6 tambah 8, 14. Oke, sama kedua ruasnya berarti berlaku. Pada pengurangan, dirumuskan A kali dalam kurung B kurang C akan sama dengan A, dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Contoh, 3 kali dalam kurung 2 kurang 5, itu akan sama dengan dalam kurung 3 kali 2 dikurang dalam kurung 3 kali 5. Untuk ruas kiri, berarti 2 dikurang 5 terlebih dahulu, yaitu min 3. Dikali 3, berarti min 9. Sedangkan ruas kanan, berarti kita operasikan masing-masing. 3 kali 2 itu 6, 3 kali 5 itu 15. Berarti 6 dikurang 15, negatif 9 juga berlaku. Yang berikutnya adalah sifat tertutup pada perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B dikalikan A kali B dan hasilnya C, maka C juga ternyata bilangan bulat. Contoh, 5 kali 8 hasilnya 40. 40 bilangan bulat juga. Oke, yang terakhir adalah, yang kita bahas hari ini adalah tentang pembagian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama, pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Dirumuskan A bagi B sama dengan C, itu ya berarti C dikalikan dengan B sama dengan A. Kalau saya terjemahkan lagi berarti hasil bagi dikalikan dengan pembagi akan sama dengan bilangan yang dibagi. Contoh, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Itu berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke. Hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Hampir sama seperti pada perkalian. Hasil bagi dua bilangan positif, maka jawabannya adalah bilangan positif. 30 dibagi positif 30 dibagi positif 5 sama dengan positif 6. Hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 24 dibagi 8 sama dengan negatif 3. Positif 35 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 5. Yang ketiga adalah hasil bagi bilangan bulat negatif, hasil bagi dua bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contoh, negatif 72 dibagi negatif 8 sama dengan 9. Kemudian pembagian dengan 0 akan berlaku. Bilangan bulat yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisikan. Ingat ya, tidak terdefinisikan. Unidentified. Berikutnya, jika 0 dibagi dengan bilangan bulat atau disimbolkan dengan A dalam hal ini, maka jawabannya adalah 0. Contoh, 0 dibagi 10, ya 0. 0 dibagi 100, 0. 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi setengah, ya 0. Oke. Pembagian pada bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Belum tentu tertutup. Tidak bersifat tertutup berarti. Jika bilangan bulat A dan B, ya, misal A dibagi B dan hasilnya C,
Dan C adalah bilangan yang belum tentu bilangan bulat. Contoh, 2 dibagi 4 itu hasilnya 0,5 dan 0,5 bukan bilangan bulat. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk tugasnya nanti Ustadz kasih di sesi tugasnya. Nanti tugasnya apa. Nah, untuk sesi tanya jawab, mudah-mudahan sih ada link untuk tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.